Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mikael Aan. Kali ini kita mau review alat pancing koleksi. Lama kita nggak review seperti ini. Kita kemarin kedatangan barang dari Jepang. Apa yang akan kita review hari ini? Mari kita ambil di lemari ajaib dulu. Ini dia, kita kemarin kedatangan paket langsung dari Jepang. Jadi ini ada reel Kakuta Conquest 31 HG. Kita lihat seperti apa untuk barangnya. Mari kita saksikan dari dekat teman-teman. Untuk boxnya warna hitam dengan tulisan silver seperti ini. Bagian atas ada tulisan Kakuta Conquest Salo Edition 31 HG dari Shimano. Depan juga sama, samping kiri juga sama, samping kanan sama, belakangnya sini. Oh, ini ada fitur-fitur di sini, Infinity Drive sama MGL Spool 3. Soalnya beberapa tulisan Jepang, tidak tahu artinya, nggak bisa bahasa tulisan Jepang. Bawah, nah ini juga ada beberapa alamat-alamat Shimano yang tersebar di seluruh dunia di sini. Kita buka paketnya saja. Jadi ini memang item ini saya dapatkan dari teman yang ada di Jepang. Jadi dia kirimkan langsung dari Jepang. Untuk boxnya ya mungkin karena memang perjalanan jauh, paket jauh, terus ya ada sedikit ini apa, tekuan-tekuan gini di kardusnya. Nah, inilah fungsinya kardusnya ya teman-teman, untuk memprotek dia dari benturan-benturan. Jadi kalau nyari yang mulus sekali, mulus semua ya jarang-jarang yang ada, apalagi kalau paketnya dari jauh. Jadi kemarin paketnya tuh dibungkus bareng-bareng, jadi ini pasnya juga sudah dibuka sebelumnya. Sebelum saya cek ini pasti sudah dibuka sebelumnya untuk cek kelengkapan. Mari kita dapat sarungnya. Tutorialnya ada di dalam apa aja yang kita dapat. Oh, ini dokumen. Dan ini reelnya. Wah, seperti ini pakainya, shallow spool. Kita tepikan dulu untuk aksesorisnya dan boxnya. Kesan pertama dari reel ini yang saya dapatkan adalah ternyata reel ini tuh cukup kecil ya teman-teman. Karena selama ini memang saya juga belum pernah pegang atau belum pernah lihat Kakuta Conquest ini secara langsung. Meskipun beberapa teman-teman tuh ada yang punya, ada yang sempat posting foto di Facebook, saya juga sempat lihat di YouTube itu. Saya kira juga bentuknya cukup gede ya dibandingkan dengan reel BC yang low profile lain, macam kayak yang saya punya kan ada Maguro Brutale, Curado DC sama Tatula, itu kan lumayan kecil-kecil nih satu. Ini ternyata ukurannya nggak jauh beda. Saya pikir ini akan lebih gede gitu. Ternyata ukurannya cukup kecil untuk dipegang. Untuk warna ini mungkin di kamera atau di dalam ruangan terlihat dia agak abu-abu atau gelap gitu ya, abu-abu gelap. Cuma kalau di bawah sinar matahari langsung tuh ternyata warnanya dia kebiru-biruan ini teman-teman. Jadi alasan kemarin kenapa sih kita nambah koleksi yang seperti ini. Jadi yang kita punya itu sekarang kan ada reel yang
dengan brake DC sudah ada, dari Daiwa yang rem magnetik juga sudah ada, rasio 8. Terus saya juga ada Maguro Brutale itu rasio 6 untuk gabusan. Nah, yang belum punya itu adalah reel BC dengan rem sentrifugal. Rasionya yang rasio 7 saya belum ada. Makanya dari situ kita putuskan kalau nambah koleksi harus yang mencakup semua, supaya kita punya beberapa macam tipe, kita bisa coba sendiri, bisa dikoleksi. Makanya diputuskan ambil yang ini, reel bed casting yang tipe round, brake-nya sentrifugal dan rasionya 7. Ketemulah nih tipe ini, satu reel ini. Mari kita lihat lagi dari dekat teman-teman. Coba kita lihat spek yang tertulis di buku manualnya teman-teman. Ini saya coba lihatkan. Kita kadang-kadang sering malas untuk baca manual book ya, coba kita lihat ya. Ini saya ambilkan manual booknya tadi, dokumennya ini memang semuanya pakai bahasa Jepang. Mana ya, ini ada part listnya. Cuma yang mungkin jadi spek kunci itu yang ini teman-teman. Ini tipenya 31Hg, itu rasionya 7,4 banding 1, max dragnya 4 kg, berat reelnya 220 gram. Ini untuk line capacity-nya 8 lip itu 100 meter, 10 lip 90 meter, 12 lip 65 meter. Biasanya ini untuk acuan ini kalau diisi senar mono teman-teman, dan ya seperti yang kita tahu kan ukuran PE itu kadang beda-beda kan, sama-sama PE 1 ada yang diameter 0,1 atau 0,12 bergantung juga dengan PE masing-masing tiap-tiap merek. Jadi diisinya ini hanya sebagai panduan saja. Biasanya teman-teman juga akan paham sendiri nanti ngisinya tuh fullnya sampai full berapa. Ini satu kali putaran handle itu retrieve-nya 77 cm. Itu spek singkatnya. Mari kita lihat ke bagian yang lainnya. Penampakan bagian sampingnya seperti ini. Di sini ada dial untuk ngatur brake min dan max-nya. Kita coba buka bagian dalamnya. Nah, ini dia. Ini terlihat spool dengan brake-nya sentrifugal. Ada 4 pin di sini. Ini bagian sebaliknya. Jadi dial ini tadi, dial outside ini difungsikan untuk ngatur ini maju mundurnya bagian brake yang ada di sini. Jadi dia akan menentukan kekuatan dari brake, apakah dia akan minimal atau maksimal. Kita coba lihat spoolnya. Kita keluarkan dulu ya. Nih untuk spoolnya MGL3 teman-teman. Jadi ini kalau saya lihat di review-review dari luar, ini sebenarnya sangat kompatibel dengan spoolnya yang Calcutta Conquest 101. Jadi ini bisa interchangeable ini. Cuma memang saya belum punya untuk CC yang 101 atau spoolnya, kita nggak bisa nyoba. Tapi di beberapa channel YouTube yang ada itu bisa diganti dengan spoolnya CC 101 teman-teman. Ini brake-nya 4 pin sentrifugal yang bertempel pada spool. Kita rakit lagi aja teman-teman untuk lihat bagian yang lainnya.
Dari bagian ini yang sudah kita lihat tadi, sudah kita buka side plate-nya, kita lihat bagian brake yang ada di side plate dan juga pin brake sentrifugal yang ada di spoolnya. Pindah ke bagian sebaliknya, di sini tulisan hanya ini, tipenya 31HG Shimano. Untuk line guide-nya ini modelnya yang bukan hanya lingkaran tapi dia elips, jadi di beberapa level PE pun mau levelnya di spool itu sudah tinggal pendek dangkal atau masih panjang, dia ada di atas ini lainnya, itu pastinya akan mudah keluar nih saat di cast ini teman-teman PE nya. Untuk bagian bawahnya ini dudukan yang ke real seat itu di keling ini teman-teman. Kalau di beberapa reel kan jadi satu cor, ini antara kaki untuk real seat sama bodinya itu satu cor. Kalau ini sepertinya berbeda bagian. Ini plat sendiri, ini bodinya juga sendiri, ditempelkan sini dengan cara dikeling. Coba putarannya ya smooth sekali. HG rasio 7 teman-teman, ini bisa dipakai untuk main hampala atau gabus. Kalau untuk main toman mungkin agak butuh effort ekstra untuk muternya, karena biasanya kalau main toman pakai slater atau pakai jaws itu butuh rasio yang agak tinggi supaya lurnya bisa main. Fitur yang ada di sini juga, ini sudah ada drag clickernya. Coba kita dengarkan suaranya untuk drag clickernya, cukup keras. Putarannya cukup ringan. Ini dipakai untuk lur-lur kecil atau lur-lur besar, sebenarnya cocok semua ini. Nanti kita kasih PE, coba untuk mancing. Mungkin itu sekian dulu teman-teman untuk review singkatnya, karena memang belum pintar untuk review saya. Yang penting kita cek kelengkapannya dulu, fitur-fiturnya yang ada apa, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, penampakannya seperti apa, itu yang bisa saya sampaikan dahulu. Kita nanti jumpa di spot untuk kita coba ini, kita isi PE ini dulu nanti. Terima kasih teman-teman, jangan lupa dukung channel saya juga dengan like dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menyuguhkan hiburan yang bermanfaat juga untuk teman-teman. Terima kasih.